semuanya. Kali ini kita sudah berada di kediaman rumah Ibu Lulu selaku owner atau pemilik usaha online seperti blus, kemeja, setelan, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih keseruan kita hari ini, yuk ikutin kita. Oke baik, jadi kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Ibu siapa Bu? Mungkin boleh kenalan? Oh, Ibu Lulu, ya. Jadi Ibu Lulu ini merupakan suatu pemilik usaha online ya yang sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu. Nah sebelum itu izinkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Anggi Listianti dengan NIM 4062 40014, mahasiswa program studi administrasi perkantoran. Perkenalkan, nama saya Fik Amalia, NIM 4062 40015. Perkenalkan, nama saya Saila Arsagina, NIM 406 240020. Perkenalkan, saya Diva Indiani dengan NIM 406 240021. Oke, jadi Ibu Lulu ya, kedatangan kita dan kehadiran kita pada kali ini yaitu kita akan mewawancarai Ibu terkait seputar manajemen SDM di usahanya Ibu. Nah, kedatangan kita di sini yaitu selain ingin mewawancarai terkait SDM usahanya, kedatangan kita juga untuk memenuhi tugas manajemen SDM, keperluan tugas kelas seperti itu. Ya, mungkin langsung saja ya dulu, mungkin ada sekitar 8 pertanyaan yang akan kita sampaikan. Langsung saja ya Bu Lulu. Bagaimana sih proses Ibu Lulu itu mencari, memilih dan juga melatih karyawan dan atau adminnya yang bekerja di usaha Ibu Lulu? Untuk mencari karyawan biasanya kita lewat informasi lewat teman, lewat saudara, biasanya lewat sosial media seperti WA. Kita sekarang kan kebanyakan kan punya WA semua ya, jadi kita kadang bikin status, bikin story siapa yang membutuhkan pekerjaan dengan kriteria seperti ini kayak gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya gimana caranya Ibu Lulu itu mengenalkan pekerjaannya itu kepada karyawan yang baru dan menjaga kerjasamanya agar tim itu tetap kompak? Untuk cara mengenalkan pekerjaan untuk karyawan baru, biasanya kita disesuaikan dulu. Misal untuk tim packing, tim packing itu pekerjaannya gimana? Misal untuk tim packing nanti kita ajarkan dulu mengenal nama-nama produk, setiap produk, soalnya kan kalau produknya itu nggak cuma satu. Kita kenalkan dulu untuk satu produk itu ada berapa warna, ada berapa varian ukuran, terus ada berapa motif kayak gitu. Nanti perlahan kita ajarkan yang lainnya kayak gitu. Soalnya kalau dari awal kita udah terapkan semuanya, biasanya mereka malah bingung. Jadi kita bertahap dulu dari awal, dari yang paling mudah dulu. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Ibu Lulu itu menilai kinerja karyawan, misalnya dari admin, host live maupun dari tim packing? Kalau untuk admin, karena adminnya saya sendiri, jadi kita nggak ada penilaian untuk admin. Kalau untuk host live, biasanya kita lihat dari konsistenan dalam berangkat. Misalnya soalnya kan kalau untuk live itu kita harus konsisten dalam waktu mulai, waktu berakhirnya, dari durasinya biasanya kita berapa jam kayak gitu, harus konsisten di situ, harus disiplin. Yang kedua untuk tim packing, untuk penilaiannya biasanya kita dari customer. Kalau dari customer, misalnya ada keluhan, barang yang dikirim warnanya salah, barang yang dikirim ukurannya salah, barang yang dikirim kualitinya salah, kayak gitu, yang harusnya beli 2 kita belinya 1 kayak gitu. Biasanya kita lihatnya dari situ. Berarti ini dari tim packingnya kita harus diperbaiki lagi penelitiannya kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sistem pemberian gaji
bonus ataupun penghargaan kepada karyawan? Kalau untuk gaji kita biasanya bisa cash, juga bisa transfer. Iya, jadi gimana enaknya aja. Nah, mungkin untuk sistemnya itu biasanya terkait gaji itu setiap hari atau 1 minggu sekali? Kita menyesuaikan si karyawannya aja, enaknya gimana, mau setiap hari bisa, setiap minggu bisa, setiap bulan juga bisa, atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu. Gimana mereka enaknya aja kayak gitu. Oh, berarti menyesuaikan Ya, karyawan. menyesuaikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memimpin dan motivasi tim agar tetap semangat dalam bekerja? Kalau untuk memotivasi, biasanya kita yang penting kerjasama nomor satu. Soalnya kan dari pekerjaan ini untuk di online kayak gini, kita itu nomor satu harus kerjasama. Jadi biasanya dari kita pun nggak cuma suruh-suruh, biasanya kita turun langsung kayak gitu. Jadi mereka juga merasa kita itu solid kayak gitu. Iya. Teknologi atau aplikasi apa saja yang digunakan untuk membantu mengelola usaha dan karyawan seperti TikTok Shop, WhatsApp, dan lain-lain? Kalau kita di TikTok Shop, Shopee. Kalau untuk komunikasi kita biasanya lewat WhatsApp. Yang selanjutnya Bu, jika ada karyawan yang melanggar aturan atau tidak memenuhi target itu gimana respon? Kalau kayak gitu sih kita yang penting saling itu aja sih, komunikasi nomor satu. Yang penting itu komunikasi. Kalau misal masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, masih bisa dibilangin dengan baik-baik, ya nggak ada masalah kayak gitu. Yang penting ada niatan untuk memperbaiki kayak gitu. Menurut Ibu, apa strategi yang paling penting supaya pengelolaan karyawan dapat mendukung perkembangan bisnis TikTok Shop? Sebenarnya kita tidak punya strategi khusus ya untuk ini. Yang penting nomor satu membangun komunikasi, terus kerja sama tim yang baik. Jadi antara tim packing, antara admin itu harus ada komunikasi, harus kerjasama yang baik supaya bisnis itu semakin berkembang dan bisa bertahan lebih lama. Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sesi wawancara kita pada kali ini. Mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan, dan mohon maaf juga sebenarnya apabila pada saat sesi wawancara ini dari kita ada beberapa kesalahan kata atau hal-hal yang kurang enakan nih Bu. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.